Beginilah kondisi penampakan udara Kodam Jaya yang terbakar. Beduk maghrib belum lama bergulir ketika ledakan hebat mengguncang gudang amunisi milik Komando Daerah Militer Jayakarta atau Kodam Jaya pada Sabtu petang 30 Maret 2024. Ledakan berlangsung hingga beberapa jam. Gudang amunisi daerah Kodam Jaya TNI itu berlokasi di Kampung Parung Pinang, Dusun Ciangsana, perbatasan Kabupaten Bekasi, Bogor, Jawa Barat. Ledakan diduga bermula dari gudang nomor 6. Percikan asap disebutkan muncul pertama kali dari gudang tersebut sekitar pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Tidak lama setelah itu, terjadilah ledakan dan kebakaran hebat yang terus merembet. Ditemukan indikasi adanya asap di gudang nomor 6. Gudang nomor 6 Gudmurah Kodam Jaya ini. Dan ternyata itu terindikasi akan terjadi ledakan. Sehingga anggota segera memberitahukan kepada piket untuk memberitahu kepada masyarakat sekitar bahwa akan terjadi ledakan. Dan memang akhirnya terjadi ledakan di gudang nomor 6 gudang munisi daerah Kodam Jaya ini. Gudang peluru yang di samping. Gudang amunisi milik Kodam Jaya itu menyimpan lebih dari 160.000 amunisi serta bahan peledak lainnya. Sebagian besar amunisi itu sudah kadaluarsa dan semestinya dimusnahkan. Diduga kandungan kimia dalam bahan peledak yang usang dan sudah tidak digunakan lagi itu menjadi labil. Sebelum insiden itu, pihak Kodam Jaya mengaku sudah menerbitkan surat penghapusan amunisi yang telah kadaluarsa tersebut sejak awal tahun 2024. Gudang munisi nomor 6 itu berisi munisi-munisi yang sudah kadaluarsa dan pengembalian dari berbagai satuan yang dilayani oleh Kodam Jaya di seluruh wilayah Jakarta ini, dan berkisar sekitar ada 160.000 jenis munisi maupun bahan peledak yang ada di gudang itu. Kami menganalisa bahwa ini karena munisi yang sudah kadaluarsa, yang sudah dikembalikan, dan kami sudah membuat surat untuk penghapusan sebenarnya dari awal tahun kemarin. Tapi karena ini berproses, kita kumpulkan dulu, kita rapikan satu persatu, sehingga ini kemungkinan adalah karena seperti bahan peledak kan bahan kimia nih, yang kemungkinan sangat labil saat ini, dan memang kami tidak pakai lagi ini. Jadi kemungkinan seperti itu. Dan di gudang itu tidak ada sistem listrik, tidak ada apapun yang menyebabkan akibat dari yang dari luar. Tapi kemungkinan dari material dari munisi dan anak itu sendiri yang bergesek ataupun karena labil, dia hanya menimbulkan asap dan hanya menimbulkan ledakan seperti itu. Berkaca dari insiden ini, pihak TNI Angkatan Darat akan melakukan evaluasi dan pembenahan. Evaluasi selain menyoal penataan amunisi yang dianggap sudah usang, juga terkait kondisi komplek militer saat ini yang dinilai relatif berdekatan dengan permukiman penduduk. Sebelumnya, warga yang tinggal di sekitar gudang amunisi yang meledak itu dievakuasi ke rumah Kepala Desa Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun, kini seluruh warga tersebut sudah dipulangkan ke rumah. Pihak TNI AD pun menegaskan bahwa gudang amunisi milik mereka saat ini dalam kondisi layak. Aman, jadi itu memang terpisah, makanya ini yang sekarang pun kita akan mencoba membuat jenis-jenis munisinya kita pilah-pilah lagi. Tadinya kan disatukan nih yang mau didisposal. Jadi karena memang berbagai macam jenis, ya kita akan evaluasi, nanti kita coba jenis-jenisnya kita pilah-pilah lagi. Jadi yang lain memang kita sudah desain supaya kalau ini ada apa-apa, ini nggak kena gitu. Proses disposal kan cukup panjang, kami kan dicek lagi, benar nggak dikembalikan segitu. Nanti kita lapor Mabes TNI, ada Kemhan, itu juga mungkin salah satu yang akan kita evaluasi. Pak, kelayakan gudangnya seperti apa sih Pak? Sangat, makanya gudangnya kan baik, aman ya. Tapi karena berbagai jenis ini kan punya resiko masing-masing. Ada yang munisi yang mungkin meledaknya karena mesiu biasa,
Ada yang mungkin ada pakai infrared, mungkin karena pengaruh dengan cahaya atau segala macam, itu mungkin secara keamanan kita kan sudah cukup bagus. Nanti kita lihat lagi lah, mungkin itu dari segi gangguan, resiko-resiko lain kita akan evaluasi. Hingga kini belum diketahui secara pasti berapa jumlah kerugian akibat ledakan ini. Pihak TNI Angkatan Darat masih menyelidiki lebih lanjut penyebab kebakaran. Tim TV One mengabarkan. Kejadian kebakaran ini diakibatkan oleh pergesekan amunisi yang sudah kadaluarsa yang tertimbun di dalam tanah, yang memang sebetulnya Alfat, Gina, dan juga pemirsa, amunisi ini akan segera dimusnahkan begitu, namun hanya tinggal menunggu waktu verifikasinya saja. Dan tadi juga kami sempat mendengarkan bahwa kejadian ini dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat kemarin malam, dan api baru saja dipadamkan atau baru selesai dipadamkan pada pukul 8 pagi tadi. Artinya 8 hingga 10 jam api ini baru saja bisa dipadamkan. Dan tadi sempat Alfat, Gina, dan juga pemirsa kami mendapatkan informasi bahwa nantinya korban ini akan direlokasi ke tempat warga yang terdampak. Namun hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi waktu dan tempatnya relokasi tersebut untuk warga yang terdampak.